Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita masih di seputar tata tertib sholat berjamaah dan kita masuk bagian kelima. Kemarin kita membahas, akhir pembahasan itu berkaitan dengan posisi atau tempat imam gitu ya. Jadi kemarin kita membahas, jadi ketika imam lebih tinggi dari makmum, ternyata itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka posisi imam, tempat imam itu tidak lebih tinggi daripada makmum, tapi sama rata. Nah, kemarin kita sudah membahasnya, sehingga di beberapa tempat, contoh besarnya yaitu di Masjid Raya Raja Ekek ya, di Kaum, itu kan posisinya ngalegok gitunya, karena itu sudah diberikan masukan sehingga posisi imam itu diratakan, tapi posisi yang lain tetap, karena nya lebar cenah gitu kan, modal gitu eta. Mau kandal naoge sabaraha senti kan, itu hampir 20 gitu. Hampir 20 cm gitu, tinggi. Nah, maka diberikan masukan sehingga memberikan titik temu, pada akhirnya sepakat untuk imam itu posisi sama dengan makmum. Kalau makmum lebih tinggi daripada imam itu tidak jadi masalah. Bahkan ketika posisi makmum itu lebih tinggi daripada posisi berdirinya imam pun tidak jadi masalah. Silahkan saja. Tapi ketika imam itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu tata tertib sholat berjamaah bagian kelima. Kita masuk berbagai bahasan yang insya Allah kita akan bahas. Yang pertama yaitu musafir bermakmum kepada yang mukim. Jadi orang yang sedang bepergian itu bermakmum kepada yang ada di tempat, atau orang yang asli di sana, daerah tersebut. Kemudian yang sholat fardu bermakmum kepada yang sholat sunnah. Bagaimana, apakah boleh ataukah tidak? Kemudian imam yang fasik dan ahli bid'ah. Kemudian yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan berdiri sendiri di belakang saf. Nah, itu bagaimana hukumnya? Sehingga nanti ada instruksi yang kita kenal dengan memberikan isyarat kepada yang ada di depan. Ketika posisi makmum sudah full, penuh, maka ada praktek untuk memberikan isyarat agar yang di depan itu membantu membersamai makmum yang berdiri sendiri di belakang gitu. Nah, nanti kita akan lihat bahasanya. Baik, yang pertama yaitu musafir bermakmum kepada yang mukim. Nah, ibu bapak sekalian, istilah-istilah safar, istilah-istilah mukim untuk ahli pengajian ini sudah tidak aneh lagi. Jadi sudah tidak asing lagi. Jadi kalau ada ustadz yang menyampaikan dengan istilah-istilah seperti ini, kita sudah langsung paham. Safar, oh iya berarti orang yang sedang bepergian. Mukim, nah orang yang ada di tempat. Rukhsah qasor, oh berarti ringkas. Tam berarti sempurna. Nah, jadi istilah-istilah yang seperti ini bagi ahli pengajian ini sudah tidak asing lagi dan tidak heran lagi. Sehingga istilah-istilah yang seperti ini harus menjadi familiar untuk kita semua dan harus menjadi satu
keilmuan yang memang hasil kita mengkaji, hasil kita mempelajari. Nah, baik, coba kita lihat di dalam hadis riwayat Ahmad, di dalam kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 189. An Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu su'ila, bahwasanya ia ditanya, ma balul musafiri yusoli rok'atain, bagaimana keadaan orang yang safar sholat 2 rakaat, idza infaroda au arba'an idza tamma bimukimin, apabila sendirian tidak berjamaah dengan pribumi, dan 4 rakaat apabila berjamaah dengan orang mukim atau pribumi. Jadi Ibnu Abbas ditanya tentang keadaan orang yang safar. Jadi orang yang safar itu kan 2 rakaat. Orang yang safar itu kan rukhsah, bisa mengqashar sholat apabila sendirian, tidak berjamaah dengan pribumi. Tapi bagaimana ketika berjamaah dengan pribumi yang sholatnya tam, yaitu yang sempurna 4 rakaat? Maka Ibnu Abbas menjawab, tilka sunnatu, itu adalah sunnah Nabi. Kemudian wa fi lafdzin, dalam suatu riwayat yang lain, annahu qala lahu Musa bin Salamah, Musa bin Salamah bertanya kepada Ibnu Abbas, inna idza kunna ma'akum sholaina arba'an, bagaimana sesungguhnya kami bila sholat bersama pribumi, kami sholat 4 rakaat. Wa idza raja'na sholaina rakaatain, dan apabila kami pulang ke penginapan, kami sholat 2 rakaat. Nah, Pak, ini sensitif ya. Jadi sensitifnya dalam memahami kata hadis. Jadi kalimat hadis, ketika menerjemahkan, kalau tidak tahu asal usul hadis ini, pasti bakal salah paham. Apa? Karena ada kalimat wa idza roja'na, dan apabila kami pulang sholaina rakatain, kami sholat 2 rakaat. Kahartos henteu. Kan gitu. Upami orang nerjemahkeuna hanya seperti itu. Nah, maka hadis ini perlu kita lihat dari segi asbabul wurudnya. Di mana hadis ini disampaikan? Makanya diberikan keterangan dalam kurung penginapan. Nanti akan ada permasalahan jama' takdim di rumah, jama' takdim di tempat sendiri. Ketika bapak ibu hendak bepergian, datang waktu asar, datang waktu duhur, supaya jongjon, maka sholat duhur dan sholat asar ditarik, sholat asar ke waktu duhur dan dilaksanakan sebelum berangkat. Nah, ada yang mengamalkan seperti itu? Ada ya? Ada. Dari mana bisa memahami bahwa pelaksanaan jama' takdim dilaksanakan sebelum berangkat? Yaitu berdasarkan pada hadis yang ada kalimat berkaitan dengan ungkapan qabla an yartahila dan fi manzilihi. Hadisnya 2 itu. Karena ini saya bahan diskusi dengan asatid yang ada di Solokan Jeruk. Dulu membahas berkaitan dengan safar. Karena kami belum menemukan secara pasti dan secara jelas Rasul melaksanakan jama' takdim di rumah sendiri. Jadi jama' takdim itu menarik waktu yang selanjutnya ke sebelumnya, Bu. Nah, maka karena mustamina Ustad oge gitu kan. Nah, ramai akhirnya. Ustad, abi menakan aya sareng abi oge ngamalkeun. Mangga oke, silahkan. Mana dalilna, mana hadisna?
anjeunna nyandak makalah, maka dipasikeun ka sim kuring. Ku sim kuring henteu langsung dibahas. Padahal harita keneh dinu makalah tos dibahas. Salah sawios di antawis hadis anu dicantumkeun ku anjeunna dinu makalahna berkaitan jama takdim Rasul dengan kalimat qabla an yartahila, sebelum Rasul berangkat. Nah, sebelum Rasul berangkat. Dina hadis etana teh ungkapanna teh kitu. Sehingga dimanai sebelum berangkat teh oh berarti teu acan angkat-angkatan. Sareng dimanai berarti teu acan angkat-angkatan nuju di bumi keneh. Kan gitu memahami teh. Nah, upami hanya memahami secara teks hadis itu hungkul. Ternyata upami ku urang ditinggal hadis eta nunjukkeun sanes Rasul nuju di bumi, Pak. Nuju perang. Itu sanes nuju di bumi tapi nuju perang. Berarti menunjukkan Rasul dalam keadaan safar. Maka Rasul melaksanakan jama takdim. Kemudian hadis anu hiji deuna fi manzilihi, di tempatnya sendiri. Artosna teh kan gitu. Di tempatnya sendiri, fi manzil teh. Nah, sehingga dimanai oh fi manzil teh di tempat sendiri teh nyata di bumi. Nah, upami hanya sebatas nyana kungkul teks hadis kitu hungkul, mungkinnya urang teh bakal memahaminya siga kitu. Padahal ternyata setelah dilihat sejarah asbabul wurud hadis naon, kan Rasul sanes nuju di bumi, kalimat fi manzilihi teh anu didugikeun ku para sahabat. Nyata waktu Rasul nuju wukuf sanes di bumi. Nah, ini nanti masalah-masalah berkaitan dengan jama takdim. Ini mah. Nah, jadi kaitannya dengan hadis ini, kalau tidak diberikan keterangan, coba kita kembali lagi kalimatnya. Inna idza kunna ma'akum sholaina arba'an. Apabila sesungguhnya kami sholat bersama kamu, maksudna teka Ibnu Abbas pribumi, kami sholat 4 rakaat. Kemudian kata Ibnu Salamah teh wa idza roja'na, dan apabila kami pulang atau kembali, nah maksana kembali teh nyaeta ka penginapan sanes ka bumi. Nah, berarti kondisi masih dalam perjalanan atanapi safar. Sehingga Ibnu Salamah mengatakan sholaina rokaatain, kami sholat 2 rakaat. Kan bahaya upami dimanai kami pulang ke rumah, pas di rumah sholatna 2. Kan gitu akhirnya teh. Jadi hati-hati dina memahami hadis mah. Nah, tapi hadis ini kembali lagi kepada judul, bahwa yang safar berjamaah kepada yang mukim. Maka Ibnu Abbas menjawab, faqala tilka sunnatu Abil Qasimi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah sunnah Abul Qasim, maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh yang safar bermakmum kepada yang mukim? Boleh, silahkan. Cuman syaratnya ketika ibu bapak bermakmum kepada yang mukim, maka sholatnya harus tam, sempurna. Ayeuna misal bapak ibu ketika safar mendapatkan rukhsah dari Allah, bisa mengqosor sholat yang asalnya 4 jadi 2 rakaat. Ibu orang Pangandaran ameng ka Masjid Al-Ikhlas kusabab hoyong ngaos sareng Ustad Ikam, jauh-jauh atau di Pangandaran gitu kan. Nah, jantan di Pangandaran ngabujeng ka dieu hoyong ngaos di Masjid Al-Ikhlas, padahal ibu bisa merukhsah sholat isya jantan 2 rakaat. Karena ibu semangat ninggal berjamaah, akhirnya ibu ikut berjamaah dengan yang mukim di sini. Padahal ibu hanya mendapatkan 1 rakaat dari jamaah yang ada di sini. Hari nusanes matos 3 rakaat, ibu baru mendapatkan 1 rakaat. Nah, wayahna teu tiasa ibu teh mengambil 2 rakaat gitu. Jadi kedah 4 eta teh. Meskipun ibu katinggaleunana teh mendapatkan satu rakaat, karena berjamaahnya dengan yang mukim,
maka ibu statusnya sholatnya harus tam. Geningan hiji menang hiji gitu. Badannya anak nuruk sohwe 2 rakaat gitu. Tetiasa Bu gitu. Jadi meskipun ibu hanya mendapatkan 1, wayahna karena ibu sudah memulai sholatnya dengan yang mukim. Begitu. Ada upami ayeuna ibu bade nyandak anu ruksoh berarti sakedap. Antosan heula rengse anu berjamaah nu mukim. Gitu. Cuman upami ngantosan heula berarti orang tidak mendapatkan sunnah Rasul eta. Makanya sok we kalau misalkan ternyata mau berjamaah saja meskipun ibu seharusnya bisa 2 rakaat karena ibu berjamaahnya dengan yang mukim wayahna kedah ngiring 4 rakaat. Begitu. Entong kaduhung. Tuh hajaka ngilu berjamaah ya. Padahal mah bisa menang 2 rakaat tadi gitu. Sekedah kaduhung gitu. Laksanakan saja 4 rakaat. Nah, bagaimana kalau yang mukim berjamaah dengan yang safar? Kade tong jadi 2 rakaat gitu kan. Hari nu safar mah 2 rakaat, bapak ibu yang mukim tetap 4 rakaat. Biarkan yang safar mah menyelesaikan 2 rakaat, kita mah berdiri lagi lanjutkan 4 rakaat. Itu alasan peda-peda ada imamna cenah 2 rakaat, jadi we nuturkeun 2 rakaat. Itu mah safar. Kalau kita mah mukim. Nah, maka sebaliknya boleh yang mukim bermakmum kepada yang safar. Tapi yang mukimah tetap tam sempurna sholatnya, tapi yang safar boleh jadi rukhsah qashar 2 rakaat. Nah, enakna safar teh gitu karena safar mah terikat dengan syariat Allah. Maka silahkan ambillah sodakoh dari Allah. Tos teu aya deui istilahna urang teh asa kumaha ulah. Karena Allah lah yang menetapkan dan ini sudah dibahas dulu kan begitu. Biasanya kita melihat orang yang suka ngaringkas salat teh mending geus nepi oge di kosor we gitu kan gitu kan urang teh. Henteu kekengeng gitu. Karena yang mengkosor salat juga itu teh melaksanakan syariat yang memang Allah tetapkan. Tuh kenging aya istilah siga kitu, keun we gitu kan. Nah, laksanakan saja. Itu Pak. Jadi yang musafir bermakmum kepada yang mukim boleh. Hanya saja ketika sudah bermakmum kepada yang mukim, maka yang safar harus sempurna sholat. Contoh kieu duhur. Ketika duhur berjamaah dengan yang mukim 4 rakaat. Karena ibu dan bapak safar, maka ambil rukhsahnya. Jama takdim saja, asar tarik dijama dan yang asar bisa dikosor 2 rakaat gitu. Hari tadi maduhur 4 rakaat karena mengikuti yang mukim. Setelah selesai bapak langsung berdiri lagi dan qomat melaksanakan sholat asar. Dan sholat asar ditarik ke waktu duhur karena posisi kita sedang safar. Selain dari jama takdim boleh juga kita mengkosornya jadi 2 gitu. Dan jongjon atos gitu ta. Tidak ada beban lagi begitu ya. Ke atas. Oke, selanjutnya yang sholat fardu bermakmum kepada yang sholat sunnah. Nah, bagaimana? Apakah boleh atau tidak? Coba kita lihat. Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, di dalam kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 190. An Jabirin anna Mu'adhan kana yusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bahwasanya Mu'adz salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya yang akhir. Summa yarji'u ila qaumihi fayusolli bihim tilka shalah. Kemudian ia Mu'adz pulang ke rumahnya. Kemudian salat lagi berjamaah dengan kaumnya. Salat yang itu juga salat Isya 2 kali. Jadi sholat di sana Mu'adz dua kali. Nah, jadi berjamaah mengikuti
Nah ini mungkin kaitannya dengan membersamai orang yang sholatnya sendiri, Pak. Jadi boleh kita membersamai orang yang sholatnya sendiri. Saking pentingnya sholat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya hadis riwayat Abu Dawud dari Abu Mas'ud Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam absoro rojulan yusoli wahdahu, melihat seorang laki-laki sholat sendirian. Faqala, kemudian Rasul bersabda, ala rojulun yatasoddaqu ala hadza, maukah di antara kalian atau mengapa tidak ada seorang laki-laki yang bersedekah kepadanya? Nyaeta anu sholatna nyalira. Kemudian selanjutnya keterangan di dalam kitab Al-Muhadzab jilid pertama halaman 98. Boleh yang sholat fardu bermakmum kepada yang sholat sunnah. Begitu juga sholat fardu kepada yang sholat fardu lainnya. Berdasarkan hadis riwayat Jabir bin Abdullah, yakni Mu'adz pernah sholat bersama Rasul, yaitu sholat Isya, kemudian ia pulang ke rumah Bani Salamah, kemudian di Bani Salamah ia sholat lagi mengimami Bani Salamah. Dalam hal mana baginya Mu'adz sholat itu sunnah, dan bagi mereka merupakan sholat wajib Isya. Jadi Mu'adz itu membersamai Bani Salamah, bahkan jadi imam, Pak. Padahal Mu'adz atau sholat Isya. Dan Rasul menerangkan yang membersamai berjamaah orang-orang itu padahal kita sudah sholat adalah sodako, dan hukumnya sunnah. Karena mungkin pada kelompok itu tidak ada yang mampu untuk menjadi imam, maka Mu'adzlah yang menjadi imam. Padahal Mu'adz sudah melaksanakan sholat dengan Rasulullah, maka sholat Mu'adz itu statusnya sunnah dan bernilaikan sodako. Tapi yang menjadi makmum itu sholatnya wajib. Jadi boleh yang wajib bermakmum kepada yang melaksanakan sholat sunnah? Boleh, silahkan saja. Termasuk ketika ibu bapak sedang melaksanakan sholat rawatib. Bapak teh tos wirid, dikir, berdoa, kemudian sholat rawatib, dan yang datang tidak tahu bahwa bapak teh eta teh sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Terkedah ditolak ketika datang teh ke rawatib. Gitu, gitu kan. Jadi tidak apa-apa, silahkan saja lanjutkan. Jadi ketika ibu sedang sholat sunnah, lalu datang teman ibu ikut berjamaah, entong digebahkeun. Sholat sunnah ke sholat sunnah, ibu teh. Gitu, ente, tapi biarkan dan boleh melaksanakan sholat. Silahkan saja, ibu mah dalam keadaan sholat sunnahnya, mangga, dan teman kita tetap melaksanakan sholat wajib. Ketika ibu atahiyat akhir, ia pun ikut dalam posisi atahiyat, ibu salam, nah teman kita tetap melanjutkan. Atau begitu pun kita, ketika kita ikut berjamaah, padahal sholatnya sholat rawatib atau sholat sunnah, lanjutkan saja. Terkadang ditaruh sholat wajib rawatib, gitu, nantu gitu kan, sholat saja gitu kan, langsung. Kemudian ketika berdua, Pak, kita kan sudah membahas nih dari awal. Terkadang Noel, hari duaan mah langsung we ngiring di sisi mohon, ya mana ditoel deh gitu. Kanggo naon Noel hari duaan mah gitu kan. Hari tos duaan mah langsung we berdiri di sebelah kiri. Di sebelah kanan. Di sebelah kanan imam, langsung we, tidak ada jarak dan tidak mundur sedikit, sejajar ketika duaan. Terkadang nganggo isyarat bae ditoel, da apaleun waktu urang langsung kadinya oge berarti ngiring berjamaah. Dan ke isyarat noel mah ketika memberikan instruksi kepada makmum yang di depan untuk membantu makmum yang di belakang, itu isyarat noel mah. Mohon engke bilih naon majarkeun imam di piwarang mundur gitu. Noel mundur atau imam teh naon cenah euy Noel gitu. Nah, jantan upami nuju berjamaah duaan mah langsung berdiri saja di samping imam, yaitu di sebelah kanan. Gitu. Jadi tidak perlu Noel.
karena otomatis kita langsung berjamaah. Gitunya. Nah, kemudian kita lanjutkan masih dalam pembahasan ini. Dan bagi mereka merupakan sholat isya, nyata sholat wajib, ditambah pula bermakmum itu terjadi dalam perbuatan-perbuatan zohir. Nah, dan hal itu bisa sekalipun berbeda niat. Ari imamah sunnah, ari makmumah wajib, gitu. Niat di dalam hati sudah berbeda. Adapun bila seorang sholat gerhana di belakang orang yang sholat subuh, atau sholat subuh di belakang orang yang sholat gerhana, maka hal itu tidak boleh, karena jelas prakteknya yang berbeda, gitu. Hari sholat sunnah biasa mah tidak jadi masalah, tapi untuk sholat gerhana mah kan berbeda, sehingga angketnya bakal pabelit, gitu kan. Ayeuna nu di imam anu ikut imam teh, orang teh ikut bermakmum teh sholat subuh, hari orang sholat gerhana. Itu imam rukuna sakali, urang makalah terus lah ngadeg gitu. Jadi teu nyambung gitu kan. Nah, jadi ketika sholat sunnah gerhana maka tidak bisa. Itu. Sacenah kumaha eta upami apal keur sholat gerhana gitu kan. Nyaker terjadi gerhana gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah kita makan gampang diinstruksikan sholat gerhana teh, sehingga bisa tahu gitu. Kamari kan sholat gerhana hari sholat subuhna raya, alhamdulillah gitu. Bisi siga dinu sanes gitu kan. Hari sholat gerhana semangat jam hiji gitu kan, takbiran rame, hari pas subuh tiluan atuh. Kumaha ya teh gitu. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu imam fasik dan ahli bid'ah. Coba kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari, kitab Nailul Autor jilid ketiga halaman 197. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka para imam sholat untuk kamu makmum. Fa in asobu falakum walahum, maka jika sholat imam benar maka hal itu sempurna bagi imam. Wa in akhtau falakum wa alaihim, dan manakala mereka bersalah bagi kamu tetap sempurna, dan kesalahan imam itu ditanggung oleh mereka sendiri, gitu. Nah, jantan upami ayeuna lepatna aya di imam, maka dosa imam yang menanggungnya, makmumah moal. Tapi ketika ada makmum yang salah, tah imam oge menang dosana, gitu. Mata jadi imam teh majar kumaha gitu kan. Makanya ketika jadi imam teh kena harus siap menyiapkan makmumnya. Jadi lamun makmum galak, imam kudu leuwih galak eta teh. Gitu. Upami makmum bolotot, imam kudu leuwih bolotot. Ayeuna dirapihkeun kalah molototan ka imam, bolototan deui we gitu. Nah, emang takut sama kamu gitu. Nah, begitu. Siapa atur? Nah, jadi kalau tidak mau diatur oleh imam ya jadi makmum. Kalau tidak mau diatur oleh imam, sok jadi imam atuh. Begitu. Jadi imam itu adalah memiliki prioritas, pengatur untuk keberlangsungan berjamaah itu sempurna, lebar gitu. Makanya kalau imam itu perhatikan dulu, sok atur sedemikian rupa. Nah, tapi kalau imamnya yang salah, makanya nanti ada pertanyaan seperti ini, Ustaz cenah ari imamna, aduh eta teh sakieunya gitu kan. Nah, maka nanti dianjurkan sok we bermakmum mah, keun we dari salah mah ku imam ditanggungna sorangan eta mah. Begitu. Makanya imam itu berat tanggungannya. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, innal hasana su'ilat. Sesungguhnya Hasan pernah ditanya, ani sholati, tentang sholat, khalfa sohibil bid'ah, di belakang pelaku bid'ah.
Faqala al-Hasanu, maka Hasan menjawab, sholli khalfahu, silahkan sholat di belakangnya, sok weh ngiring, sok weh bermakmumah, wa alaihi bid'atuhu, karena kebid'ahan yang dilakukannya itu akan ditanggung oleh dirinya sendiri gitu. Da ari makmumah mual menang salahna imam. Jadi imam akan menanggung kesalahan dirinya sendiri. Tuh beratna imam teh gitu. Kemudian yang selanjutnya di dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab tarikhnya. Qala Abdul Karimul Bakka'u, telah berkata Abdul Karim Al-Baka, adroktu asyarota min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendapatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sholat, kulluhum yusalluna, mereka sholat semuanya, khalfa a'immatil jawri, di belakang pemimpin-pemimpin yang zolim, di belakang pemimpin-pemimpin yang durhaka, di belakang pemimpin-pemimpin yang suka bermaksiat. Jadi imam atuh tah nu kitu, jadi imam gitu kan. Kumaha? Maka ya silahkan bermakmumah gitu kan. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh imam akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Begitu. Kemudian hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, janganlah seorang perempuan mengimami laki-laki, dan juga seorang Arab gunung mengimami muhajir, dan tidak juga seseorang yang fajir durhaka mengimami orang yang mukmin, kecuali andai kata dia memaksakan dengan kekuasaannya. Tah gitu. Pedah boga kekuasaan padahal mah teu mampu jadi imam teh, baca Quran wae pabaliut, teu acan tiasa maca Quran. Da ku sabab gaduh kekuasaan naon DKM. Halo. Kekuasaan teh DKM. Icing da urang DKM na oge, geus tarukang kabeh gitu. Padahal teu tiasaeun ngaos gitu kan. Tapi jadi DKM. Misal gitu ta. Atuh jadi imam, bacaannya luar biasa. Salahna. Luar biasa pabelitna. Misal ieu mah gitu. Karena keterpaksaan kondisi seperti itu, maka ya kita bermakmum saja. Semua kesalahan itu akan ditanggung oleh dirinya. Da makmumah moal jadi masalah gitu. Nah, cuma nanti akan ada pertanyaan, bolehkah kita memisahkan diri ketika memang kita tahu ada imam yang ternyata sebetulnya tidak layak untuk jadi imam, yaitu mufarokoh, memisahkan diri. Karena jangankan erek jadi makmum hayang husu sholatna, kalah jadi tehusu gitu. Sholatna malah jadi henteu fokus, malah selalu ingin mengoreksi bacaannya, karena sudah bukan lahnul khafi, kesalahan yang ringan, tapi lahnulnya lahnul jali, kesalahan yang berat. Makna-makna Quran hilang semuanya, makhorijul huruf rata saruana kabeh, kemudian harokat a kabeh, banyak yang ngaji harokat a kabeh, itu salah gitu kan. Nah, maka boleh menurut sebagian ulama kita memisahkan diri dengan melihat hadis yang dimana ada seseorang yang diimami oleh imam, padahal imamnya itu adalah imam yang mumpuni, hanya saja lami teuing ngaimamanana. Imamnya mumpuni, bacaannya bagus, keilmuannya hebat, ngan lila teuing eta ngaimaman teh. Salat Isya sarakaat Al-Baqarah 50 ayat atuh. Aduh gitu kan. Padahal bacaan nama saya pada akhirnya memisahkan diri, mufarokoh. Nah, jadi ketika ada sebab hal yang seperti itu, sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau terpaksa kita juga tidak bisa memisahkan diri, ya ikut tenang, da urang mah moal nanggung dosana. Imam sendiri yang akan menanggung dosanya. Nah, maka
ketika keterpaksaan yang dia makmum takut akan pedang atau cambuknya. Komo gitu. DKM tiap ke masjid mawa samurai atuh. Itu. Pokoknya mah tong aya nu jadi imam iwal ti uing. Jadi gitu kan bari ngacungkeun samurai. Atuh nu hafid oge cul murungkut euy kieu. Ngadadak teu apal, sok we mangga abi mah teu terang cenah teu apal. Nah, da sieun eta ku pedangna imam. Misal seperti itu. Nah, tapi tenang. Dan Allah pun melalui Rasul sudah menjelaskan ketika ada imam yang ternyata dibenci oleh makmumnya, maka tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di atas kepalanya eta salat. Anger we. Anjeunna bade keukeuh hayang jadi imam oge berat. Karena tidak akan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Jadi imam di pos minum atuh. Tos teu susulumputan eta mah maksiat teh. Itu gapleh. Sarebuan masang gaplehna teh. Mohon urang teu tiasa mencegah da kitu teh pas datang ka masjidna makal pedang atuh kan gitu. Tapi dah mualnya di urang aya. Kalau misalkan ada, jangan itu terpaksa itu, maka sudah tidak bisa apa-apa lagi. Kita ikut berjamaah pun ya tenang, kita tidak akan menanggung dosanya, tapi malah dia sendiri yang akan menanggung dosanya yang berat. Oke. Kemudian lihat keterangan di dalam kitab Nailul Awtad. Fi isnadihi Abdullah ibni Muhammadil Taimi. Jadi At-Tamimi. Dan dalam sanad hadis tersebut ada seorang bernama Abdullah bin Muhammad At-Taimi. Wahwa talifun. Dia lemah hafalannya. Qala al-Bukhariyu, Imam Bukhari mengatakan munkarul hadis. Hadisnya munkar. Wa qala Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban berkata la yajuzul ihtijaju bihi. Menurut Ibnu Hibban tidak boleh berhujah dengan hadisnya itu. Kemudian waqala Waki, dan Waki berkata yad'ul haditha, dia suka memalsukan hadis. Yad'al hadisa, suka memalsukan hadis. Nah, janten Bu, ternyata hadis Ibnu Majah anu nembe teh hadisna dhaif. Gitu. Jadi hadisnya dhaif. Jadi artinya naon moal mungkin aya gitu tak. Nu siga kitu. Tidak akan ada. Hadisnya dhaif. Cuman hadis yang sahih menerangkan yang di atas tadi. Hadis nu sahih mah silahkan bermakmum, tapi tenang saja meskipun imamnya salah maka akan ditanggung oleh dosa imamnya sendiri. Selanjutnya, Bu, Pak, sholat sendirian di belakang saf. Nah, ini sholat sendirian di belakang saf. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam kitab Nailul Awtad jilid ketiga halaman 209. Jarang banyak nu ngabahas tentang berjamaah. Asa jauh-jauh tinggi teh berjamaah tanya pembahasannya. Jadi yang dianggap kita sholat berjamaah teh asa sugan teh sakitu gitu kan berjamaah teh. Aya imam, aya makmum tos we. Ternyata begitu banyak. Gitu. Bahkan ketika kita melihat ada orang yang sudah mempraktekkan, malah orang anu menurut orang, nah sholat teh kitu padahal orang nu teu apalna gitu. Berarti orang yang kita lihat melaksanakan berjamaah seperti itu, mereka yang sudah lebih dahulu membahas dan tahu. Nah sekarang kita juga membahas tentang akan hal ini. Sholat sendirian di belakang saf. Coba kita lihat hadisnya, riwayat Ahmad, Ibnu Majah di dalam kitab Nailul Awtad. Dari Ali bin Saiban, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf.
Hatta insorofa rojulu, sampai selesai sholatnya. Faqala lahu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda atau mengatakan kepada orang tersebut, istakbil sholataka, ulangi sholatmu. Fala sholata lil mufridi khalfas sofi, karena tidak sah sholat sendirian di belakang saf. Tuh, kedah diulangi eta teh. Upami sholat nyalira di pengker saf. Ayeuna saf pertama sudah penuh, urang masbuk gitu. Ih, seleh we di pengker teh nyalira. Itu teh teu kenging, teu sah sholatna. Kemudian yang selanjutnya, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi serta menghasankan hadis itu dan mensahihkannya oleh Ibnu Hibban. Dari Abi Syah dari Wabisa bin Ma'bad al-Juhani, bahwasanya Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki sholat sendirian di belakang saf. Lalu Nabi memerintahkan kepadanya agar mengulangi sholatnya. Kedah uihandai dinu hadis anu sanes diuningakeun, walahu an Talq bin Aliyin, dan menurut riwayat dari Tolak bin Ali, la sholata lil mufridi khalfas sofi, tidak sah sholat sendirian di belakang saf. Kemudian di dalam kitab Subulus Salam diberikan keterangan, wazadat Tobroniyu fi hadisi Wabisah. Imam At-Tobroni menambahkan pada hadis Wabisah yang tadi, ala dakhalta ma'ahum awijtarorta rojulan, mengapa engkau tidak masuk bersama mereka dalam saf depan? Nah, Pak, jantan urang teh perlu memperhatikan dulu saf yang di depan. Kalau misalkan masih ada celah, sok eusian heula. Padahal aya keneh saurangeun deui di ditu teh, ku sabab hoream di ditu, akhirna di belakang. Kalah di belakanglah yang tidak sah sholatnya. Jadi lebih utama mengisi terlebih dahulu. Kan wasudul kholal, isilah kekosongan dulu. Ketika yang saf dibentuk itu sudah penuh, baru yang di belakang berbentuk. Kemudian bagaimana ketika yang di depan itu sudah penuh semuanya dan kita tidak ada celah? Maka kata At-Tobroni, awijtarorta rojulan, atau menarik seseorang. Nah, di dia Pak, dari praktek narik mah sanes di Rasul gitu. Jadi memberikan isyarat mah bukan dari Rasul, kudu narik. Ngan Rasul mah hanya menyampaikan kalau sholat di belakang yang saf sudah penuh sendirian itu tidak boleh. Badai kumaha deui. Kan begitu. Maknya orang teh badai cicing we kieu gitu. Ngantosan da ketika Rasul juga menyampaikan, ida agroktumul, apa yang kamu dapati dari imam maka ikuti. Kan tos kedah langsung mulai urang teh. Tapi sendirian di belakang itu tidak boleh. Maka Imam At-Tobroni memberikan keterangan penjelasan teu aya deui solusi iwal untuk meminta bantuan kepada orang yang di depan. Toel we ku urang teh. Dudut we gitu di toel gitu teh mundur-mundur kumaha eta gitu kan. Gitu. Batal henteu kan sudah dibahas. Ketika sudah jadi keterangannya ada di dalam syariat, kita bergerak itu tidak membatalkan. Malah kalau kita hanya kekeh sendiri itu nu jadi batal, dah salah berjamaahna. Yang membatalkan bergerak itu ketika bergerak tidak ada sebab, itu batal gitu. Siga kieu Bapak masbuk tahu yang di depan teh penuh full, padahal ternyata katinggal aya keneh hiji atuh ngaheureuyan toel we. Ini Bapak teh ka ditu atuh. Nya anu di depan teh atuh mundur. Ka mana cenah eueuh geuningan. Nah, itu tah itu nu membatalkan mah. Teu kenging siga kitu mah. Karena heureuy eta mah.
Tapi ketika kita ingin melaksanakan sholat karena di belakang tidak boleh sendiri, maka Imam Abdul Tabrani teu aya deui solusina, memberikan isyarat untuk meminta bantuan yang di depan. Kemudian jangan lupa posisi makmum di tengah-tengah teh. Tidak di samping, tapi di tengah-tengah. Posisikan imam wasitul imam, posisi imam di tengah-tengah. Ustad kan anu di depan atau jadi kosong. Nah, ketika kosong isi geser. Nah, pambungmu ya mah yang ngageser kuat karagu atuh gitu. Nya da sieun teh balik deui we gitu kan. Henteu, kalau kosong geser saja. Wasudul kholal, isi kekosongan eta, geser deui sampai kosong. Karena ternyata yang di tengah-tengah kanan dan kiri tidak ada yang paham, sehingga yang di tengah itu tetap kosong. Ternyata ada masbuk satu. Nah, temannya ayeuna mah aya rencana anu ditarik tadi maju deui untuk memasuki saf yang di depan. Gitu. Itu berjamaah. Nah, kan begitu. Ari urang berjamaah teh meuni kaku kan ya gitu kan. Gitu teh gitu we gitu kan. Nah, dasieun teh padahal syariat yang menentukannya begitu. Jadi ketika sudah diatur oleh syariat mah bergerak pun tidak jadi apa-apa. Karena syariat yang mengaturnya. Imam Syafi'i yang berpendapat tidak boleh gerak 3 kali itu adalah gerakan yang diharamkan. Dan gerakan yang diharamkan pun sudah dijelaskan oleh Rasul, memang tidak boleh karena tidak ada sebabnya. Ketika bergerak karena ada sebabnya itu tidak apa-apa, silahkan saja gitu. Yang tidak ada sebab itu yang tidak boleh mah. Eta nu teu kenging teh. Nanti kan ada gerakan yang dibolehkan, ada gerakan yang diharamkan eta. Ya dan tekenging dipukul rata, pokokna mah nu gerak leuwih ti 3 kali batal. Ki heulaanan nu kumaha heula eta teh gitu maksudnya. Jadi tidak bisa dipukul rata semuanya, yaitu yang geraknya ternyata tidak ada alasannya. Seperti membunyikan persendian, tekenging eta teh. Mohon mabletrok-bletrokeun panangan gitu. Prok gitu kan. Duh, ieu rada camut. Gitu we gitu. Eta teh cicing nuju salat itu. Tah eta nu ngabatalkeun mah. Itu kagok cenah ieu cangkeng ye aduh. Atuh geureum. Nah itu nu teu kenging. Termasuk punten bangkit dari sujud. Awas eta teh. Bangkit dari sujud teh atuh ngahajakeun gitu-gitu. Teu kenging. Tidak boleh. Nyenten ta eta nu dilarang mah. Kemudian memainkan baju, pakaian kalau memang tidak ada yang perlu dirapihkan gitu. Dan namunan atuh kan gitu kan. Menit teh cicing gitu tah. Padahal mah nya cicing gitu. Maksudnya kecuali kalau memang bajunya perlu dirapihkan ya silahkan. Ieu mah teu aya nu kedah dirapihkeun, api-api ngarapihkeun atuh. Mohon. Ya cenah saleting muka, saletingkeun heula cenah. Padahal keur salat teu ngaganggu kan saleting muka ge. Mangga we silahkan. Nah, yang perlu jadi perhatian ketika sujud, bapak-bapak ieu mah nganggo acuk nu pondok kade eta teh. Kur sujud teh eta belahan dunia kuat katingali. Awas. Hati-hati. Enten mata. Tah itu teu naon, Pak. Upami kieu, urang teh rumaos acuk teh pondok, nya. Acuk teh pondok, upami tos itidal teh sami Allahu liman hamidah, narapihkeun heula. Boleh. Silahkan. Karena tos terang gitu bahwa si acuk teh pondok gitu. Daripada kabuka terlihat gitu dunia kegelapannya gitu kan. Itu kan aurat mah teu yang tampil kan dina salat tidak boleh. Aurat itu eta teh bagian dina aurat. Aya nya seueur anu kitu nya.
Nah, itu hati-hati. Nu cilaka mah nu ngaheureyan di asupan gitu. Eta nu cilaka mah sarua ngaheureyan. Kunaon mah diingetan tutupan kunaon gitu kan ya makalah diheureyan. Aduh. Nah, itu. Dekengeng. Jadi di emutan acukna ku urang disingsatkeun supados non menutup auratnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, itu untuk bapak-bapak. Nah, jadi da karaos atuh Pak, tiis atuh da dina kieu teh gitu. Mohon. Upami tos karaos tiis, nah berarti tos teleres enggal ku urang teh amankeun tutupkeun we. Itu boleh? Boleh. Nah, karena ada sebab untuk menjaga kondisi sholat kita tidak bolehnya nampak aurat gitu. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, nah jadi ketika memberikan isyarat kepada makmum yang di belakang itu silahkan. Atau tanpa memberikan isyarat tapi makmum yang di depan tahu yang di belakang itu ada yang sedang ikut sholat. Pak, tapi sendiri gitu. Misal upami katinggal tapi dah hesenya urang teh cesah katinggalna. Nah, enten silahkan hideng weh mundur. Nah, tapi kan sesah, maka memberikan isyarat untuk memberitahu ada yang sholat di belakang, ngiring weh gitu. Tadi nabab sholat berjamaah kieu anu janten teu sadayana rata membahas sehingga masih banyak yang untuk mempraktekkan hal masalah nu siga kieu teh dianggapnya salah. Dianggapnya tidak benar. Jadi teu sah sholatna kan gitu. Malah jadi sebaliknya pemahamannya kan begitu. Maka kita sudah tahu di Masjid Al-Ikhlas ini jamaah ketika mempraktekkan akan hal ini terkadang ragu-ragu deui jongjon we urang mah. Karena kita juga melaksanakan syariat yang memang sudah menjadi ketetapan. Jangan dibiarkan sholat berjamaah kita salah gitu. Kemudian selanjutnya wa kana Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i yudha'ifu hadzal hadis. Ternyata Imam Syafi'i mendoifkan hadis ini yang menerangkan sholat di belakang imam itu tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i hadis doif. Wa yaqulu law sabata hadzal hadisu laqultu bihi. Kata Imam Syafi'i, andai hadis itu sahih pasti aku akan mengatakannya, hartosna memakainya. Tapi ternyata dibantah juga oleh ulama yang bermadhab Syafi'i. So, badai kumaha gitu kan? Liur teu ieu teh. Gitu. Pak, di sini menunjukkannya apa? Dalam urusan bermadhab bukan menjadi tumpuan utama yang menjadi satu kepastian pasti sudah final, ente gitu. Pelajarannya di sini coba kita lihat. Jadi keleluasaan ilmu, ya, keleluasaan ilmu wa yujabu anhu inal baihaqiyah. Dan dijawab atau ditanggapi tentang hal itu oleh Imam Al-Baihaqi. Wa huwa min ashabihi, dan Imam Baihaqi itu ternyata pengikut Imam Syafi'i. Tapi Imam Al-Baihaqi mengatakan al-khobaru al-madhkuru sabit, menyatakan bahwa menurutnya hadis tersebut kuat tuh gitu. Jadi meskipun bermadhabnya kepada Imam Syafi'i, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan-perbedaan sama saja. Itulah keleluasaan ilmu. Termasuk Imam Ahmad bin Hambal, kan gurunya Imam Syafi'i. Tapi kenapa Imam Ahmad bin Hambal berbeda dengan gurunya, kan gitu. Jadi itu adalah satu hal yang wajar, karena perkembangan ilmu dan pengetahuan itu akan terus ditemukan.
Sehingga ketika ada perbedaan antara guru dengan murid wajar, antara madhab dengan pengikutnya ya wajar gitu. Seperti itu. Imam Al-Baihaqi memberikan tanggapan, Imam Syafi'i mengatakan hadisnya dhaif, tapi Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadisnya itu kuat. Padahal Imam Al-Baihaqi adalah pengikutnya. Upami urang makan pengikut pengikut we hungkul gitu. Imam Al-Baihaqi menyebutkan pengikutnya, tapi kan dibarengi dengan keilmuan, Pak. Jadi bukan hanya mengikuti, tapi benar-benar dengan dasar keilmuan. Sehingga mengikuti bukan hanya tuturut munding, tapi betul-betul mengikuti gitu kan, berkaitan dengan ilmu yang menjadikan dasarnya itu, sehingga mengikuti Imam Syafi'i sesuai dengan instruksi Imam Syafi'i sendiri. In sohal hadis, apabila ada hadis yang sahih, fahuwa madhabi, maka itu adalah madhabku. Tengangkan oge urang memadhab Imam Syafi'i, tapi ketika mengamalkan hadis sahih tos diangken, tenang gitu, Pak. Jadi tidak perlu mengaku da upami ngamalkan hadis sahih mah tos langsung diangkat ku Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Kemudian yang selanjutnya orang kebut pendapat yang kuat dan benar, sesungguhnya riwayat hadis-hadis yang tadi saling menguatkan, tidak menjadi pertentangan, serta tidak saling menjatuhkan. Margi makna hadisnya sama, berkaitan dengan tidak sahnya sholat di belakang imam sendiri. Tapi berbeda, Pak, dengan ibu-ibu. Kalau berjamaah ikut sendiri di belakang dengan bapak-bapak, maka ibu-ibu mah aman gitu. Ibu terkedah noel bapak-bapak. Itu udah pernah nyalira di pangker itu. Sieun teu sah, atuh kapayun ibu teh toel ku ibu teh bapak. Ibu-ibu ikut saja berjamaah silakan. Mangga. Nah, maka itu tidak jadi masalah untuk ibu-ibu mah. Nah, maka tidak saling menjatuhkan. Kesemuanya bersandar pada yang sahih serta riwayat-riwayat sikot kuat. Sunan Imam At-Tirmidzi dengan syarah Ahmad Muhammad Syakir. Jilid pertama halaman 45. Lanjut terakhir. Menurut kebanyakan pengikut Syafi'i. Nah, disertakan lagi keterangannya. Pendapat-pendapat dari pengikut Imam Syafi'i. Menurut kebanyakan pengikut Syafi'i, waqala aksaru ashabi Syafi'i. Menurut kebanyakan pengikut Imam Syafi'i, annahu yajribu ila nafsihi wahidan. Seyogianya seseorang menarik seseorang lain untuk menyertainya. Tuh, Pak. Kenging di mana? Kan dari madhab Syafi'iyah. Praktek menarik yang di depan teh. Tapi di lingkungan orang yang mengaku madhab Syafi'i lah, ketika melihat praktek itu dianggapnya salah gitu. Mohon, karena mungkin belum tersampaikan tentang akan hal ini, khususnya dalam berjamaah. Jadi, menurut pendapat madhab Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, seharusnya seseorang menarik seseorang untuk menyertainya, dan orang yang ditarik itu hendaknya membantunya. Tekengeng calik wae, toel, cicing wae. Rada ditarikan noelna calik we gitu. Tarik sakedik acukna, kalau beuki hese ditarik teh teuas gitu tah. Aduh. Nah, maka ketika tahu yang posisi itu tidak mau ke belakang, berarti terang-terangan kumaha hukum berjamaah. Maka cari yang lain, gigireunana toel deui. Ari pek teh sami deui penting gigireunana ge. Teu mundur kumaha teh pami kitu. Nah, wayahna kan teu kenging di belakang nyalira teu sah. Mah nyarek noel imam. Da imam cenah nu terangna oge gitu kan. Toel bae imam teh. Atuh imam nu kalah mundur. Nah, moal tiasa gitu. Dan orang yang ditarik itu hendaknya membantunya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan tuh, Pak.
Teu aya perbedaan dari kalangan para ulama, wala farqa bainar rajuli fi asna'i sholati wal hadiri fi ibtidaiha fi dzalika, baik yang datang di tengah-tengah salat maupun yang datang di permulaan salat. Ari permulaan salat makan jelas. Nalika imam nuju ngarapihkeun teh ternyata tos pinuh tapi dipengker hiji piwarang makmum nu dipengker nu dipayun teh katukang heula tuh rencangan nu dipayun nu dipengker teu aya rencang pengkerkeun jongjoon eta mah. Nah, termasuk ketika di tengah-tengah salat. Nah, inilah pendapat kebanyakan dari pengikut Syafi'i menerangkan berkaitan praktek ini gitu. Tuh kan kabuka akhirnya mah ternyata berkaitan berjamaah begitu luas. Karena ini berlaku untuk ibu-ibu. Jadi berlaku untuk ibu-ibu. Ibu-ibu ternyata saf pertama ngiring berjamaah sareng bapak-bapak. Ibu-ibu teh ternyata dapat satu saf. Lalu ada yang datang ibu-ibu satu. Nah, teu kenging ibu-ibu nyalira di pengker eta teh. Tidak boleh. Kedah memberikan isyarat narik nu dipayun kanggo ngarencangan maka mundur ibu teh begitu. Nah, kemudian yang di depan jangan lupa isi wasudul khalal, geser henteu batal henteu moal. Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tidak boleh atau tidak sah seseorang sholat sendirian di belakang saf. Seharusnya ia masuk kepada saf yang depan kalau masih memungkinkan atau menarik seseorang untuk menyertai. Gitu. Nah, itu panginten demikian berkaitan dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi pembuka ilmu kita, menjadikan ziyadatul ilmi, tambahnya keilmuan kita semua, luasnya pengetahuan kita berkaitan dengan sholat berjamaah yang dianggap oleh kita hanya begitu, tapi ternyata begitu mendalam dan luasnya tentang sholat berjamaah yang harus menjadi perhatian besar untuk kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang insya Allah sholat berjamaah tata tertib masih berlanjut, kemungkinan antara 1 dan 2 bagian lagi gitu. Sehingga selesailah dan mudah-mudahan semua yang disampaikan itu bisa kita amalkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih, tidak ada pertanyaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.